Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya teman-teman. Ternyata saya lihat ada beberapa kesalahan kecil, tapi ya nggak apa-apa, natural aja. Nah, kita lanjut ya. Nanti video ini ya saya dijadiin part 2-nya. Sekarang saya sudah ada di Cibadak kan, Jalan Cibadak, Bojong. Nah, jadi teman-teman, tadi saya ngebahas soal ini ya KTP ya. Jadi di Pemda itu banyak, dalam satu gedung itu banyak dinasnya. Untuk di Capil itu dinasnya gabung dengan dinas perikanan, dinas koperasi yang saya tahu ya, dan dinas lainnya. Jadi kalau teman-teman ada urusan lain, ya sebenarnya lemahnya atau kurang bagusnya di kabupaten itu begitu. Jadi ketika kita nih masyarakat biasa ke pemerintah daerah untuk keperluan apapun itu, misalkan terkait perizinan, misalkan terkait jam Desda itu BPJS yang ditanggung pemerintah daerah ya, harus ke dinas anu kan kita nggak tahu gitu ya. Itu nggak dikasih tulisan, misalkan ini arah ke dinas anu, maksudnya ada di jalan itu ada tulisan mappingnya gitu, ada petanya gitu. Seperti misalkan kita lagi di pabrik-pabrik atau di kampus kan ada gitu ya, yang kampus atau pabrik yang bonafit biasanya kan ada gitu petanya gitu, ini gedung anu, jalan anu gitu. Ini sayangnya di Pemda itu nggak ada gitu, kabupaten itu. Nah, untuk kabupaten sendiri itu di setiap kecamatan yang di pelosok gitu ya, jauh dari pemerintahan daerah, itu jalannya rusak-rusak tuh, hancur, terus nggak diurus lah. Kadang untuk penerangan jalan pun nggak ada deh. Makanya saya bingung gitu, pemerintah ini selama ini kalau hanya kerjanya absen-absen digaji, buat apa gitu? Harusnya memberikan inovasi, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, bagaimana untuk kemajuan di daerahnya. Ini kan kadang orang kirim aspirasi, bingung mau kemana, nge-DM lewat Instagramnya nggak dibalas, dibaca doang kadang. Jadi apa gitu ya, maksudnya mereka itu harusnya punya tanggung jawab dan jiwa profesionalitas gitu. Gue sebagai ASN, gue sebagai abdi negara tuh harus apa, gue bukan hanya digaji. Itu nggak bakal maju-maju Kabupaten Tangerang itu dari tahun ke tahun, dari ganti bupati berkali-kali. Percuma menurut saya kalau nggak ada kesadaran dari manusianya itu sendiri. Saya udah, Kabupaten Tangerang itu ada 29 kecamatan ya. Udah semua saya keliling di daerah situ. Ada aja gitu di setiap jalan-jalan itu sampah gitu, berserakan. Kayak contoh di sini lihat tuh. Ini kan sampah melulu tuh. Bingung gitu. Apa SDM-nya yang kurang ini atau pemerintahnya? Kadang pemerintah kalau ditanya suka ngelesnya ya, SDM-nya kami sudah mengangkut itu, tapi SDM-nya anu. Menurut saya kita itu nggak butuh alasan, kita tuh butuhnya tindakan. Nah, sekarang saya sudah ada di lampu merah 3 Raksa teman-teman. Jadi nanti kita belok kanan, karena kalau lurus itu arahnya ke Jakarta ya. Kita nanti belok kanan. Kebenaran lampu hijau. Ada Pak Polisi.
Ini kita udah masuk di Tiga Raksa ya, Jalan Pemda Tiga Raksa, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Jadi ini jalannya teman-teman. Nah di sini lagi ada razia mobil-mobil truk, mobil-mobil gede ya. Rajin itu memang di situ. Karena saya sering gitu ke Tiga Raksa. Seringnya bukan saya ngurus KTP, tapi ngurus KTP itu ya karena ini aja gitu. Kalau ada saudara aja. Tapi di sana saya punya temen ya, yang rumahnya itu dijadiin tempat tongkrongan. Jadi sering aja gitu main ke sini gitu. Jadi saya tahu. Nah, untuk di Kabupaten Tangerang sendiri, teman-teman, bentar lagi itu ada pemilihan bupati ya. Bupati, calon-calonnya lumayan, peminatnya banyak calon-calonnya. Cuman dari semua calon-calon saya perhatiin teman-teman, baliho aja yang gede, baliho aja banyak di pinggir jalan, pencitraan begitu mulu. Ya memang caranya seperti itu, cuman bikin beda lah. Coba digaungkan visi misinya, digaungkan program kerjanya. Ini mah di balihonya, di spanduknya, masyarakat mendukung, rakyat mendukung, terus nggak ada yang jelas gitu. Jadi kayak seolah-olah itu nggak punya visi misi, nggak punya program kerja gitu. Yang dijual sama dia tuh apa gitu ke masyarakat. Ya memang sih Kabupaten Tangerang itu masyarakatnya pragmatis ya, dalam arti masih banyak orang yang nggak ngeliat ke situnya, tapi ngeliat ke dikasih berapa buat duitnya, amplopnya gitu teman-teman. Itulah Kabupaten Tangerang itu masih jauh banget, masih dalam arti dalam kemajuannya itu jauh banget. Harusnya dia studi banding lah ke kotanya Tangerang gitu, atau Tangsel gimana gitu. Gak usah melihat dalam infrastrukturnya ya, tapi melihat dalam pelayanannya aja dulu. Di kota mudah, bikin KTP pakai aplikasi aja juga cukup, nggak ribet. Di Tangsel penataannya bagus, terus pelayanannya juga. Ini kayak Kabupaten Tangerang nggak malu apa ya. Makanya nanti infonya sih bakal ada pemekaran untuk Kabupaten Tangerang. Dibuatlah kota Tangerang Tengah, seperti Bitung, Curug, Cikupa yang nantinya akan jadi Tangerang Tengah. Terus di daerah dekat lautnya, di daerah utara juga mau buat jadi Tangerang Utara. Nah nantinya ada Kabupaten Tangerang, ada Kabupaten Tangerang Utara, ada Tangerang Tengah, ada Tangerang Selatan, ada Kota Tangerang. Jadi nantinya mau pisah gitu dari Banten jadi provinsi Tangerang Raya. Itu sih infonya ya. Nggak tahu juga terrealisasi atau enggak, dan kapannya juga nggak tahu. Cuman itu digaungkan itu memang dari dulu. Saya dengar itu dari tahun 2010 ya. Nah, cuman nggak terrealisasi terus. Ya nggak tahu gimana prosesnya dan bagaimana. Jadi itu ya teman-teman. Kenapa pengen pemekaran? Ya karena yang pertama yang nggak keurus aja gitu masyarakatnya, nggak kepegang gitu teman-teman. Nah di kita baik lagi ya, ini di Pemda ini ya teman-teman. Ini baru ya, maksudnya baru itu dulunya itu Tangerang itu berpusatnya di kota, di dekat stadion Persita itu, di
Yang dulu ya, Stadion Persita yang dulu, yang sekarang kan di Legok Indomil, yang di Benteng, yang di apa, pintu air. Kalau orang Tangerang tuh tahu pintu air. Nah, di sini tuh termasuknya hitungannya baru ya menurut saya. Cuman lumayan lah, udah bagus. Ya baru ya karena pisah aja gitu. Nah, oh ya, di Tangerang itu ada 3 bahasa kalau temen. Bahasanya itu yang pertama ya Sunda lah, kebanyakan tuh Sunda. Yang kedua itu kebanyakannya Jawa, Jawanya Jawa Serang ya. Jawa Serang itu seperti Jawa-Jawanya Cirebon gitu. Nah, untuk yang ketiganya itu ya Betawi gitu. Biasanya itu di pinggiran kota. Jadi Tangerang ini kan dekat dengan Jakarta, perbatasan. Jadi ada 3 bahasa. Alhamdulillah karena saya orang Tangerang ya asli, orang tua keduanya Tangerang. Jadi bisa gitu ketiga bahasa itu, mau Jawa, mau Betawi, mau Sunda. Nah, cuman dari kecil saya itu Betawi sama Sunda. Kemudian sudah dewasa saya baru menggeluti Jawa, dan alhamdulillah bisa. Ya Jawanya ya Jawa inilah, Jawa Jawa Serang yang kayak aja Mengkonon, Sirama, Mengkemen, Meriki, kayak gitu. Beda dengan Jawa-Jawa yang ada di Pemalang, Surabaya, Semarang, apalagi Jogja ya. Jogja udah tahu kan Alu. Nah, Sundanya juga beda. Sundanya di sini beda dengan yang di Pandeglang, beda dengan yang di Bandung, Ciamis. Jadi kalau dibilang kasar, kasar banget. Kalau dibilang halus, enggak. Nah, sekarang saya sudah ada di Bundaran Bugel ya. Bundaran Tiga Raksa. Ini kita lurus, terus bentar lagi kita nyampe. Oh ya teman-teman, makasih nih udah nonton. Komen aja video ini, kasih saya masukan. Jujur, saya ini alatnya sederhana, hanya strap dada, handphone, dan mic wireless, itu aja sih. Tapi kalau sudah ada penghasilan dari YouTube, mungkin nanti akan saya tingkatkan lagi. Gitu. Apa yang perlu saya tingkatkan. Nah, sekarang saya sudah masuk di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Oh ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Nanti jika teman-teman Kabupaten Tangerang ini ada keperluan apapun ya kesini lah. Selain di desa dan kecamatan ya, maksudnya di sini gitu ngurusnya. Kayak misalkan perizinan usaha, kayak perizinan mendirikan bangunan, kayak perceraian, kayak administrasi admin lainnya sini. Nah, jadi lumayan ya, dikelola dengan cukup baik saya bilang. Kenapa cukup baik? Ya karena sudah begitu lumayan aja lah ya. Enggak saya bilang bagus, enggak, karena saya tahu lah apa aja kekurangannya, maksudnya yang belum dikerjakan. Terus pengelolaan parkirnya juga di sini masih acak-acakan. Nah ini teman-teman ya, ini sebelah kiri ini saya sudah nyampe ya. Ini kantor dapilnya ya. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe
komen juga, kasih saya masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak.